Shalom jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar kita pada hari ini? Terpujilah Tuhan untuk setiap pemeliharaannya atas hidup kita sampai saat ini. Dan kami rindu untuk setiap jemaat boleh saling berjabat tangan dan mengatakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Mungkin di antara kita melihat kami pelayan ibadah hari ini memakai baju adat Simalungun. Ya benar, hari ini kita melaksanakan ibadah dengan nuansa etnik Simalungun. Semoga kita semua menikmati ibadah sore hari ini. Dan untuk itu saya akan menyapa jemaat dengan bahasa Simalungun. Ketika saya mengatakan Horas mahubat tahaganupan, jemaat menjawab Horas. Oke? Horas mahubat tahaganupan. Baik, hari ini merupakan minggu ke-13 setelah Trinitatis dengan topik sukacita atas kembalinya anak hilang. Dengan Bapak Pengkhotbah yang akan melayani kita sore hari ini adalah Bapak Pendeta Chami Oberman Silalahi STH. Kita akan memulai ibadah, jemaat diundang berdiri. Saat ini, mari mengambil sikap berdoa. Mari datang kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih, memuji dan menyembah namanya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.
Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Kota bentengku dan penyelamatku. Perisaiku dan tempat aku berlindung. Padamu kami datang Tuhan, sujud mengucap syukur. Agung karuniamu Tuhan, kasih sayang-Mu luhur. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kuatkan iman kami Tuhan di dalam pencobaan, dan bimbing hidup kami Tuhan, setia kepada-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pemurah, kami bersyukur karena kasih-Mu mendatangkan sukacita, damai, dan kesatuan hati bagi kami pada saat ini. Curahkanlah Roh-Mu untuk menguatkan kami melawan dosa dan mengutamakan kerajaan-Mu dalam hidup kami. Nyatakanlah kepada kami betapa besar kasih karunia-Mu, supaya kami semakin mengasihi sama seperti Engkau mengasihi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tuhanlah yang kudus, yang agung dan yang maha kuasa. Layaklah Dia menerima pujian dan penyembahan dari kita. Sama seperti pujian yang akan kita nyanyikan adalah ciptaan dari salah satu komponis Simalungun, Bapak Situa Akasaragi. Dengan sukacita Dia menciptakan lagu untuk Tuhan. Mari dengan sukacita kita menyanyikan pujian ini. Kita bernyanyi, muliakan nama Tuhan bersama rebana dan nyanyian. Muliakan nama Tuhan bersama rebana dan nyanyian, sajikan persembahan bersama pujian dan tarian. Hai mari bersama-sama. Hai mari bersama-sama kita nyanyi dan menari, bersukaria kendati ada pun susah dalam hati, Tuhan pasti menghibur kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bersama gendang bertalu-talu. Dengungkanlah suaramu selembut suara suling bambu. Mari kita nyanyikan pujian ini dari ayat yang kedua.
Jemaat Yunang berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kita. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengetahui seluruh kehidupan kami. Kami sering menyimpang dari kebenaran-Mu dan tidak melakukan kehendak-Mu. Bapa Maha Pengasih, ampuni dan kasihanilah kami. Andai ku terbelenggu oleh kuasa dosa, ku mohon Roh Kudus-Mu kuatkan hatiku. Andai ku tidak mampu di dalam cobaan, ku mohon Roh Kudus-Mu kuatkan diriku. Firman-Mu mengatakan, dombaku mengenal suaraku dan mereka mengikut aku. Kami mengaku ya Tuhan, seringkali kami mengikuti suara dunia ini daripada suara-Mu. Dalam kemurahan-Mu, ampuni dan kasihanilah kami. Andai ku terbelenggu oleh kuasa dosa, ku mohon Roh Kudus-Mu kuatkan hatiku. Andai ku tidak mampu di dalam cobaan, ku mohon Roh Kudus-Mu kuatkan diriku. Karena itu hidup kami sering menjadi seperti tanaman yang kekurangan air. Mudah layu, mudah putus asa, dan lemah dalam pengharapan. Bapa Pengasih, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Andai ku terbelenggu oleh kuasa dosa, ku mohon Roh Kudus-Mu kuatkan hatiku. Andai ku tidak mampu di dalam cobaan, ku mohon Roh Kudus-Mu kuatkan diriku. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Yesaya 54 ayatnya 10. Firman-Nya, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau.
Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan dulu. Dengan kematiannya di kayu salib, kita ditebus olehnya. Dan kita dianugerahkan keselamatan daripadanya. Mari kita responi pengampunan dosa yang telah kita terima. Kita bernyanyi GP Gerger, namun sebelum kita menyanyikan ini bersama-sama, kita akan mendengarkan terlebih dahulu Taur-Taur Simalungun, yaitu salah satu tradisi Simalungun yang biasanya seperti pantun yang dinyanyikan dan diiringi dengan musik tradisional. Nuan hanami rohulobe mu bapa idagok dosa pipot apapan langgaron hubamudo hudopak konton duihon alo bapa mardingat haganup dosaku hubamu ale. Idagati hanami sang silo bapa bani gogohmu apa koni kuasamu hayam bitlang doham parholonga telo bapa nadok manobus dosa nami haganupan ale. Halani ayu wasoman haganupan hitada, ulang lupa hitada. Halaniai ohasoman haganupan hitada ulang lupa hitada baikkan Tuhani Korinau oh Tuhanku nama langgar hitamu ulang moruholmu ampunan dosa dosa kesombongan
jemaat diundang berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilahkan dulu. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau perkenankan kami ya Bapa di hari ini Tuhan, mengikuti ibadah kami. Ya Tuhan, izinkan kami ya Bapa untuk memanjatkan doa syafaat kami ya Bapa. Ya Tuhan kami, terima kasih Bapa untuk hari yang Kau berikan dan waktu yang Kau berikan ke Bapa, hingga kami dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk mengikuti ibadah kami Bapa. Ya Tuhan, Engkaulah yang berotoritas dalam ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, dan hingga akhir ya Tuhan. Biarlah apa yang firman-Mu yang ditaburkan dalam hati kami Tuhan, biarlah hidup, berbuah ya Bapa, sehingga bisa menjadi saksi di tengah di mana kami pun berada ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan pergumulan setiap masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun pergumulannya, baik dari pekerjaan, baik dari pendidikan studinya ya Tuhan, maupun juga pergumulan dalam menanti teman hidup ya Tuhan. Juga menanti keturunan Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami berseru dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami tahu ya Bapa, Engkau adalah pemilik hidup kami ya Tuhan, dan kami berserah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu dalam mengikuti studi, mungkin ada yang terhambat dalam proses pengerjaan tugas akhir ataupun skripsi ya Tuhan. Berikan hikmah ya Tuhan untuk mengerjakannya Bapa, dan bisa juga mereka pertanggungjawabkan ya Tuhan, bahwa ilmu yang dia peroleh Tuhan adalah untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada ya Tuhan dapat dipertanggungjawabkan mereka Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan dalam penantian teman hidup Bapa. Banyak yang menanti Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami percaya berserah kepada Bapa, Engkau memberikan yang terbaik ya Tuhan dalam penantian kami Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa dalam penantian keturunan Tuhan. Banyak mungkin yang masih menanti Bapa, menanti-nanti menjadi memiliki keturunan. Kami percaya Tuhan, biarlah berikan kami iman seperti Abraham yang menanti Tuhan keturunan Bapa, sehingga kami dapat selalu beroleh kasih ya Tuhan daripada-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ini, gereja-Mu ini ya Tuhan, gereja GKPS Padang Bulan Bapa, apapun program-program yang telah direncanakan Tuhan, Engkau yang berotoritas ya Tuhan, Engkau yang dipermuliakan dalam segala hal ya Tuhan. Ya Bapa, baik juga untuk pimpinan di majelis ini Tuhan, Engkau juga berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk memimpin jemaat-Mu ini Tuhan, sehingga anak-anak-Mu yang berjemaat di sini juga ya Tuhan bertumbuh ya Bapa dan berbuah ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa ya juga ya Bapa untuk gereja-gereja yang
gereja-gerejamu yang tersebar di seluruh Indonesia ini Tuhan. Mungkin banyak pergumulan-pergumulan ya Bapa, anak-anakmu, mungkin banyak yang menjadi hambatan dalam melakukan ibadah ya Tuhan di mana mereka berada Bapa. Ya Tuhan, berikan kami pengharapan dan iman yang teguh ya Tuhan. Dan biarlah kami mencerminkan kasih daripadamu Tuhan, sehingga Engkau yang dimuliakan pun dimanakan pun berada ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Mungkin banyak pergumulan ya Tuhan, mungkin banyak yang sudah terjadi gejolak ya Tuhan. Ya Bapa, pimpinan kami ya Bapa, baik yang terendah, tertinggi juga ya Bapa di pimpinan pusat, kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah kebijakan-kebijakan yang mereka rencanakan dan perbuat ya Tuhan adalah untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk rakyatnya ya Tuhan. Mungkin banyak yang berteriak ya Tuhan, dengan kondisi sekarang ini Tuhan, bahkan banyak yang mencari pekerjaan belum dapat bekerja juga ya Tuhan. Dengan kondisi ekonomi sekarang ya Tuhan, kami tahu ya Bapa, Engkaulah Allah kami ya Bapa, Allah yang hidup ya Tuhan. Engkau pulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Apapun kondisi kami sekarang, Engkau lebih mengetahui ya Tuhan. Biarlah kami, biar juga rakyat Indonesia ini Tuhan, terlebih khusus anak-anak-Mu ya Bapa, dapat bersaksi ya Tuhan, memiliki kesadaran yang murni ya Tuhan, menjadi bangsa, sebagai berbangsa dan bernegara ya Tuhan. Biarlah kami memiliki kesadaran dalam melakukan kewajiban-kewajiban kami sebagai warga negara yang baik ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, apapun yang sudah terjadi ya Tuhan, Engkau pulihkan ya Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kota kami ini Tuhan, kota Medan ya Tuhan. Banyak juga mungkin yang terjadi gejolak ya Bapa, yang berimbas di tempat kami ini ya Tuhan. Mungkin banyak yang masih berteriak, masih kelaparan ya Tuhan, yang tidak bisa makan ya Tuhan, tidak seperti yang kami rasakan ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan, anak-Mu, utus kami ya Bapa untuk menjadi garam di tengah-tengah kami berada ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, biarlah kasih yang kami terima dari-Mu menjadi dirasakan oleh orang-orang lain juga ya Tuhan. Ya Bapa kami berdoa ya Tuhan, kami bungkus ya Tuhan doa kami ini ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kita mengumpulkan persembahan sebanyak 2 kali dalam rangka mendukung pelayanan kasih GKPS Padang Bulan ke GKPS Lubuk Pakam Kota. Untuk jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming bisa mengirimkan persembahan melalui QRIS ataupun nomor rekening yang sudah tertera. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Marilah kita memberikan persembahan kita. Pasu-pasumu, oh Tuhan, buede humbanami.
oh Tuhan, wedohum bana. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia 3 ayat 14 sampai 18. Mari kita membacakan dengan responsoriah. Saya akan memulai dari ayat yang ke-14, kemudian jemaat kami undang untuk membacakan ayat ke-15, demikian sampai ayat ke-18. Yeremia 3 ayat 14 sampai 18, demikian firman-Nya. Seruan untuk kembali kepada Tuhan. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena akulah Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu 1 orang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila kelak kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak akan lagi berbicara dengan tabut perjanjian Tuhan. Tabut itu tidak akan muncul dalam benak dan tidak akan diingat lagi, tidak akan dicari atau dibuat lagi. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa yang akan berhimpun di sana, di Yerusalem, demi nama Tuhan. Dan mereka tidak akan bertingkah laku mengikuti hatinya yang keras dan jahat. Pada masa itu, kaum Yehuda akan berjalan berdampingan dengan kaum Israel. Mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagi-bagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan.
dan mendidik orang di dalam kebenaran. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi, walau tak dapat mata memandang, kasih-Nya Yesus tak pernah terhalang. Yesus, firman kasih-Nya selalu bersamamu. Yakin, percaya kau dilindunginya, asal kau mau mendengarnya. Mari kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Kita satukan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Horas hubata hagalupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita ataupun evangelium bagi kita pada minggu ini terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Saya rindu kita membacakannya secara responsoria atau bergantian, dimulai dari saya ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu sekalian ayatnya yang ke-12, seperti itu kita akan berganti-ganti sampai dengan ayatnya yang ke-32. Kita akan membacanya, demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.
Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukaria. Sementara itu, anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersamaku, dan segala milikku adalah milikmu. Amin, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sepintas ketika kita membaca secara responsorial apa yang dituliskan dalam Alkitab ini, kita langsung memikirkan tentang kehidupan kita secara pribadi ketika kita berada di rumah kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan ini bukan hanya sekedar cerita tentang keluarga, tetapi firman Tuhan yang disampaikan ini adalah sebuah perumpamaan ketika Yesus mendapatkan kritikan dari orang Farisi dan juga orang ahli ataupun ahli-ahli Taurat pada saat itu. Mereka menyoroti bagaimana kehidupan sehari-hari Yesus. Kita mengetahui dalam Injil banyak sekali kisah hidup daripada Yesus dan semuanya itu membuat orang tercengang. Sampai pada akhirnya tingkah langkah, sikap, perkataan dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus menjadi sebuah sorotan. Kalau kita memahami, Bapak Ibu sekalian, ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi itu seperti tanda kutip polisi, adat istiadat dan juga kepercayaan orang Yahudi pada saat itu. Jadi ketika Yesus menyampaikan banyak hal, dia menjadi viral. Semua orang menyorotinya. Bahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu menjadi sebuah jalan bagi mereka
untuk menjatuhkan Yesus di tengah-tengah perjalanan pelayanannya. Dan pada saat itu mereka mendapati, wah ini celah ini, ketika Yesus pada saat itu bergaul dengan orang berdosa dan juga bergaul dengan para pemungut cukai. Lalu pada saat itu mereka pun menyoroti dan juga ingin menjatuhkan Yesus melalui pertanyaan yang didampingi dengan kritikan tajam yang disampaikan oleh orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat kepada Yesus pada saat itu. Ini dapat kita lihat melalui pasal 15 ayat 1 sampai dengan 2. Di mana pada saat itu ketika mereka memberikan kritikan tajam melalui sebuah pertanyaan, Yesus membalikkan pertanyaan itu, membalikkan kritikan itu dengan sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang seorang bapa dan 2 anaknya. Kita dapat melihat bagaimana Yesus menggambarkan dengan sangat filosofis tentang pernyataan melalui cerita yang disampaikan tentang anak yang hilang ini. Di mana pada saat itu Yesus mengumpamakan dengan sebuah warisan. Mungkin kita berada pada lintas budaya saat ini. Ada teman-teman kami dari Simalungun, ada teman-teman kami dari Toba, ada teman-teman kami dari Karo, Nias, Pakpak, dan juga suku-suku lainnya. Kita mengetahui ada yang disebut dengan kalau dalam bahasa Simalungun tading-tadingan ataupun warisan. Jadi warisan ini diberikan kepada anak atau diberikan kepada orang yang berhak ketika orang tua yang memiliki warisan itu telah meninggal dunia. Jadi hampir sama seperti halnya dalam budaya Yahudi kuno, yang dinamakan dengan warisan itu haruslah diberikan setelah sang pemilik harta itu sudah tidak ada lagi. Tetapi pada saat ini melalui cerita ini Yesus menyatakan bahwasanya ada seorang anak di mana ayahnya masih hidup dan sehat, tetapi anak itu meminta warisan kepada orang tuanya. Dalam budaya Yahudi, meminta warisan ketika ayah masih hidup itu merupakan sebuah penghinaan besar di dalam keluarga. Tetapi penghinaan itu ayahnya mengacuhkan dengan tetap memberikan ataupun membagikan apa yang menjadi hak milik daripada anak bungsunya. Satu kasih terlihat di sana. Satu sikap yang begitu luar biasa terlihat ketika seorang ayah menomorduakan hati dan pikirannya dan memberikan karena kasih itu di atas segalanya. Lalu pada saat itu ketika warisan itu diberikan, anak bungsu tadi itu seolah-olah mendapatkan sebuah hal yang begitu besar. Dengan ini aku bisa melakukan semuanya. Dengan harta yang diberikan oleh Bapakku ini, aku bisa melakukan sesuai dengan apa yang aku ingini. Kesalahan pertama yaitu meminta warisan ketika ayahnya hidup. Kesalahan kedua yaitu dia pergi ke negeri yang jauh. Firman Tuhan berkata, dia pergi ke negeri yang jauh. Negeri yang jauh merupakan dunia yang disebut dengan non-Yahudi. Dunia yang jauh daripada komunitas, di mana dia keluar dari kebudayaan yang seharusnya itu menjadi aktivitas sehari-hari yang dia lakukan. Makanya dia menghambur-hamburkan hartanya, dia menghabiskan semuanya, dia dekat dengan orang non-Yahudi, berarti dia telah meninggalkan kepercayaannya karena berkat yang diterimanya melalui orang tuanya tadi. Lalu yang berikutnya, ketika dia mendapatkan harta itu dan memfoya-foyakannya, ternyata kelaparan pun hadir di tengah-tengah negeri yang jauh itu. Sampai pada akhirnya dia bingung untuk melakukan apa kegiatan yang bisa untuk menghidupi dia pada saat itu. Tetapi kita dapat melihat firman Tuhan ini berkata bahwa seluruh hartanya habis dan dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan pada akhirnya dia mencari warga di sana untuk melakukan pekerjaan yang disebut dengan pekerjaan hina kalau yang dinamakan dengan budaya Yahudi. Di mana pada saat itu dia menjadi gembala daripada babi-babi yang ada di sana. Menjadi seorang gembala babi,
Karena babi dalam budaya Yahudi itu adalah simbol kenajisan. Jadi orang yang mengembalakan babi berarti ia jatuh ke titik terendah, baik itu secara religius dan juga secara sosial. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, titik terendah dia jalani, yang penting dia masih bisa menjalankan kehidupannya. Saya teringat dengan kata Flavel dalam bukunya Jika Allah Berkehendak. Saya melihat dari sisi di mana anak bungsu tadi mendapatkan banyak sekali kebetulan-kebetulan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan hal yang bijak yang bisa dia rasakan adalah dia melihat kembali dan mengenang kembali betapa bersyukurnya dia ketika memiliki seorang bapa yang penuh kasih. Dan ketika dia berada pada titik terendah, dia ingat kepada bapaknya. Banyak upahan dari bapakku. Bahkan makanan mereka, bapakku menyiapkan itu dengan berlimpah-limpah. Sementara aku di sini. Lalu dia teringat untuk pulang kembali dan merangkai kata bagaimana ayahnya itu memiliki belas kasihan kepada dia. Mungkin berkecamuk pikiran dia. Nanti datang aku ke rumah. Pintu ditutup bapak. Nanti datang aku ke rumah. Aku gak punya arti sama sekali di sana. Mungkin hal-hal yang paling dalam dia sudah pikirkan itu. Makanya sebelum dia sampai ke rumah bapaknya, dia merangkai kata-kata. Bagaimana yang harus saya ucapkan dan saya sampaikan kepada orang tua saya. Dia mengucapkan dan teks ini mencatat sampai dengan 2 kali. Di mana tadi firman Tuhan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia sampai merangkai kata yang begitu dalam. Bagaimana ayahnya bisa kembali lagi hatinya untuk menerima dia. Walau bukan sebagai anak, sebagai upahan saja pun dia sangat bersyukur. Tetapi pada saat itu, ketika dia sampai mendekati tempat ataupun kediamannya, justru ayahnya melihat dia dari kejauhan. Dan ayahnya berlari dengan penuh semangat, berlari dengan penuh sukacita, berlari dengan penuh keharuan. Anak yang dikasihinya telah kembali. Kalau dalam budaya Yahudi, ayah berlari menyambut siapapun itu. Dalam tradisi Timur Tengah kuno, orang tua tidak pantas untuk berlari karena itu akan merendahkan martabatnya. Tetapi ayah melakukan hal tersebut demi kasihnya pada anaknya yang hilang telah kembali dan mengacuhkan cemooh orang desa pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kisah anak bungsu tadi, dengan karakter daripada bapaknya yang begitu mengasihinya, Yesus rindu untuk menyampaikan bahwa inilah gambaran antara Bapa di sorga dengan anak-anaknya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tanpa kita sadari, cerita ini membuat sebuah perenungan, sikap dan karakter kita cenderung seperti anak bungsu ini. Coba kalau kita renungkan kembali dalam setiap doa kita. Apakah doa kita itu doa berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan? Atau doa yang isinya hanyalah sebuah tuntutan, permohonan, permintaan, dan juga tuntutan-tuntutan lainnya yang kita sampaikan kepada Bapa. Cenderung ketika kita berdoa, Tuhan memberi kita berkata, terpujilah nama Tuhan. Lalu kita berdoa, dan doa kita itu seolah tidak terrealisasi di tengah-tengah kehidupan kita. Ada orang dan juga ada beberapa yang mengaku Kristen, dia justru mengutuk ataupun tidak lagi mau untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Istilahnya dalam bahasa Simalungun disebut mandole ataupun merajuk. Dan disinilah kita dapat melihat bahwa sejauh apapun kita saat ini, bagaimanapun dosa yang telah kita lakukan, betapa banyak hal-hal yang mendukakan hati Tuhan yang pernah kita lakukan, Yesus menjelaskan dengan tegas
dengan lugas melalui perumpamaan ini. Jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah takut untuk kembali kepada Tuhan. Disinilah Tuhan ingin mengatakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa aku sangat mencintaimu, aku sangat mengasihimu. Itulah ungkapan yang ingin disampaikan Tuhan melalui perumpamaan ini. Jikalau kita merenungkan kembali, seberapa jauhkah kita saat ini kepada Tuhan? Biarkanlah firman ini menjadi teguran bagi kita, untuk kita pulang kepadanya, untuk kita datang kepadanya. Jangan pernah kita seperti anak bungsu dengan adanya pekerjaan yang baik saat ini, dengan adanya jabatan yang strategis pada saat ini, dengan adanya penghasilan di atas UMR saat ini, aku bisa melakukan semuanya tanpa Engkau Tuhan. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Firman Tuhan ini berkata, jangan kamu terlalu jauh daripada kehidupan ini. Hidupmu milik Tuhan. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi pada kita, itu semua ada di dalam genggaman Tuhan. Ayo, pulang dan kembali kepada Bapa. Kita dapat menyadari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan pohon-pohon, Dia berbicara kepada tanah. Tuhan menciptakan ikan, Dia berbicara kepada air. Tuhan menciptakan manusia, Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Di sini menegaskan bahwa pohon ketika tercabut dari tanah, dia akan mati. Ikan ketika keluar dari air, dia akan mati. Dan kita juga sebagai manusia, ketika tidak hidup bersama-sama dengan Tuhan, sama halnya kita akan mati. Oleh sebab itu, firman Tuhan menegaskan kepada kita supaya dengan sikap kita yang mungkin saat ini sudah sangat jauh daripada Tuhan, ayo mari kita datang dan pulang kembali kepada Bapa yang empunya kehidupan kita ini. Tuhan tidak pernah menutup dirinya untuk menerima orang-orang yang telah melakukan dosa. Dia akan membuka tangannya, memeluk kita, bersukacita karena kita telah bertobat dari segala kesalahan dan juga dosa dan pelanggaran kita. Dan poin yang kedua di sini disampaikan melalui sikap daripada anak sulung. Di sini menggambarkan orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat pada saat itu. Jadi gambaran ini disebutkan Tuhan sebagai anak sulung karena orang Farisi dan ahli Taurat memahami apa itu firman Tuhan. Memahami apa itu Taurat yang diberikan Tuhan. Tetapi pemahaman tidaklah cukup, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan di sini berkata, pengetahuan tentang firman Tuhan yang kita miliki, biarkanlah itu mengalir dengan cara kita menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau hanya berlandaskan di dalam pemahaman saja, tidak ada gunanya firman Tuhan itu. Karena kita dapat melihat bagaimana respon anak sulung. Di saat adik yang dikasihi oleh ayahnya, yang juga seharusnya dikasihi oleh dia, ketika pulang, justru dia menuntut kembali kepada Bapa. Dia pulang, udah melakukan dosa yang banyak, uang Bapak juga dihabiskannya. Dia pulang, dipotong lembu yang gemuk. Aku datang dari ladang, bunyi musik-musik katanya. Aku dekat dengan pintu,
masih merindukan pekerjaan. Aku udah tamat ini, sudah 3 tahun. Kayaknya gini-gini aja hidupku. Atau aku pulang aja ke rumah ya, beladang aku di sana. Jadi ada gitu pergumulan yang cenderung kita hadapi. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa pernyataan Allah, pernyataan Bapaknya tadi kepada anak sulung, itulah yang dinyatakan Allah kepada kita. Ketika kita memahami bahwa Allah itu penuh kasih, kita harus menyadari juga bahwa seluruhnya ada di dalam genggaman Tuhan. Ketika semua ada di dalam genggaman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari datang kepadanya, minta kepadanya. Tuhan pasti akan memberikannya. Sekarang tergantung bagaimana keyakinan kita bahwa semuanya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ketika kita ragu, sama halnya, mujizat tidak akan terlihat. Tetapi ketika kita yakin dan kita percaya bahwa Bapa itu ada dalam pihak kita, maka segala sesuatu yang kita minta, pasti Tuhan akan menyediakannya. Seperti kasih Bapa kepada anak sulung, anak sulung mengenal Bapa, tetapi anak sulung tidak mengerti dan mengenali lebih dalam siapa Bapa yang selama ini bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ini bukan hanya tentang anak bungsu yang hilang, dan kisah ini juga adalah tentang Bapa yang penuh kasih dan tentang anak sulung yang juga membutuhkan pertobatan. Kedua anak sama-sama hilang. Jikalau kita menyimak kembali daripada cerita ini, di sini menjadi sebuah perenungan bagi kita bahwa situasi kehidupan kita saat ini, Allah menunggu kita, Allah menunggu pilihan kita. Apakah kita mau ikut pesta kasih-Nya atau tetap berada di luar daripada pesta yang sudah disediakan oleh Allah? Melalui firman ini, marilah kita masuk kepada pesta sukacita yang sudah Allah Bapa kita sediakan di dalam nama anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pulang dan tinggalkan dosa dan juga perbuatan jahat kita. Mari kita melakukan yang baik dan merayakan pesta sukacita yang telah Tuhan sediakan melalui perumpamaan ini. Tetap semangat untuk saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan mari kita nikmati hubungan pribadi kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin, kita satukan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami perdengarkan. Engkau mengajarkan kami supaya kami menikmati pesta sukacita yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh merenung kembali Bapa, supaya kami meninggalkan sikap kami yang lama, perbuatan-perbuatan dosa kami yang menjadikan kami menjadi jauh daripada Engkau Tuhan. Ajar kami Bapa untuk tetap setia dan menikmati setiap lawatan Tuhan, sehingga firman Tuhan, pengajaran tentang Injil dan kebenaran yang kami perdengarkan melalui Injil ini Tuhan, tidak hanya sekedar kami pahami, tetapi Tuhan mengarahkan kami untuk kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga setiap orang yang bersama-sama dengan kami dan setiap orang juga yang berada di dekat kami Tuhan, mereka boleh semakin percaya kepadamu melalui sikap dan juga tingkah laku kami dengan kami menjalankan firman yang telah kami perdengarkan ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Bapa untuk setiap pergumulan yang boleh dibawa ke tempat ini Tuhan, melalui setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat sekarang ini. Bapa, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap jemaat Tuhan ini. Kau memberkati dan memberikan kekuatan kepada mereka, supaya firman ini Tuhan dapat menjadi dasar juga bagi kami, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Frustasi, menyerah, itu bukanlah jalan orang yang percaya kepadamu, tetapi tetap berjuang dan mengandalkan Tuhan. Itulah cara yang harus kami pergunakan di dalam kehidupan kami ini. Berkati dan berikan kekuatan kepada jemaat-Mu Tuhan,
supaya kami semua dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengampunan itu memulihkan. Tuhanlah yang memandang berharga semua orang. Mari datang kepada Tuhan, jangan menunda. Kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan, kita bernyanyi, anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh, jemaat diundang berdiri. Cemar lagi pun hina, lihat jalanmu susah dan sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Mari kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Pulanglah anakku. Marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Silahkan duduk, mengambil waktu teduh mengucap syukur untuk ibadah yang telah terlaksana dengan baik. Waktu teduh selesai. Sampai bertemu kembali 21 September 2025. Ajaklah saudara dan teman untuk beribadah bersama. Sambil bersalaman kita bernyanyi, amanat Yesus menuntun kita umatnya, wujudkan gereja yang kudus dan am. Wujudkan gereja yang kudus dan am. Mari kita menyanyikan pujian ini dari